Ini Shopee. Di video ini, kamu akan tahu lebih banyak tentang Shopee. Tapi ini bukan iklan Shopee ya. Shopee ada di mana-mana. Ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Tentunya di sini juga. Ini. Hingga membuat mereka seperti ini. Ide-ide Shopee berasal dari balik meja kerja, ruang-ruang meeting, pantry, meja biliar, meja pingpong, bahkan toilet. Canggih kan? Oh, si Abby nggak muat. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di Shopee. Kamu bisa tertawa, makan sesukanya, bermain, dan santai-santai. Hai Chris, sesantai ini. Shopee bisa menjadi restoran saat kamu lapar. Tempat olahraga agar badanmu tetap fit. Dan tempat di mana kamu bisa peduli dengan sesama. Karena Shopee bisa menjadi kamarmu, rumahmu, tempat nongkrongmu, tempat belajarmu, dan tentu saja jadi kantormu. Shopee sebagai perusahaan e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan dapat mengajakmu keliling dunia. Menawarkan tantangan dan pengalaman baru agar kamu dapat terus berkembang. We serve, we adapt, we run, we commit, we stay humble. Because Shopee is more than a place to work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah studi kasus dengan topik Shopee's Culture. Shopee merupakan situs elektronik komersial atau yang sering kita sebut dengan e-commerce yang didirikan oleh Forrestly dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dan berkantor pusat di negara Singapura. Shopee sudah berdiri di banyak negara, yaitu negara Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Shopee didirikan dengan kepercayaan pada kekuatan transformatif teknologi dan keinginan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Shopee terkenal dengan keunggulannya yang menjadi daya tarik bagi pelanggan. Keunggulan Shopee tersebut yaitu antara lain, yang pertama, aplikasinya yang praktis dan mudah digunakan. Yang kedua, option atau cara pembayaran yang beragam. Yang ketiga, menyediakan banyak gratis ongkir atau ongkos kirim. Yang keempat, menawarkan banyak promo. Dan yang kelima, mengadakan banyak permainan berhadiah bagi penggunanya. Karena keunggulannya yang memikat penggunanya itulah, Shopee berhasil menorehkan beberapa prestasi, seperti prestasi pada The Indonesian Netizen Brand Choice Award 2017, The Best in Marketing Campaign di ajang Marketing Award 2017, dan Bright Awards Indonesia kategori The Brightest Advertisement. Shopee juga menempati posisi kedua e-commerce terpopuler di Indonesia pada tahun 2021. Berikutnya akan dibahas mengenai struktur organisasi atau organizational structure di Shopee. Shopee ini terbilang perusahaan yang cukup besar, jadi saya akan membahas bagian eksekutif dari organisasinya saja. Pertama ada CEO. CEO itu panjangan dari Chief Executive Officer. Kalau di Indonesia biasanya dikenal istilah Direktur Besar atau pimpinan utama perusahaan. CEO bertugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap jalannya suatu proyek dalam perusahaan. CEO juga sering terlibat dengan sorotan publik dan media sehingga bisa disebut wajah perusahaan sendiri. Dalam mengemban tugasnya, CEO dibantu oleh jajaran direksi atau wakil. Nah, ini akan dibahas pada 3 slide berikutnya. Satu hal lagi, masa jabatan CEO itu ditentukan oleh kebijakan perusahaan sendiri. Biasanya founder punya jabatan yang lebih lama dari 10 tahun. Terkadang juga ada pengaturan masa jabatannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Berikutnya ada COO atau Chief Operating Officer. Tugas dari COO ini sebagai penentu kebijakan operasional perusahaan dan sebagai penanggung jawab dalam segala urusan internal perusahaan. Jadi jika CEO ibarat wajah perusahaan yang selalu berada di hadapan media dan lain-lain, COO ibarat otaknya yang tugasnya lebih banyak mengolah keadaan internal perusahaan. Berikutnya ada CCO, Chief Commercial Officer. Chief Commercial Officer bertanggung jawab dalam pengembangan perusahaan secara umum. Nah, maksudnya di sini itu pengembangan perusahaan itu adalah memperluas perusahaan hingga ke jenjang internasional misalnya. Nah, untuk bagian percabangan ditanggung jawabi oleh CCO itu sendiri.
Kemudian ada CPO atau Chief Product Officer. Nah, Chief Product Officer ini bertanggung jawab dalam segala urusan produk perusahaan, mulai dari strateginya, manajemennya, hingga mungkin pengembangan produk tersebut ke tingkat yang baru atau lebih baik. Berikutnya ada Head Media Production, Kepala Media Produksi. Jabatan ini bertanggung jawab dalam hal kebutuhan produksi produk sampai ke bentuk promosi produk itu sendiri. Berikutnya ada Head Marketing Communication. Nah, kepala ini bertanggung jawab dalam menentukan strategi pemasaran produk serta anggaran yang dibutuhkan. Nah, Head Marketing Communication ini sebelum melaksanakan strateginya harus dibicarakan dulu kepada CCO atau CPO sesuai tugasnya yang sudah dipaparkan sebelumnya. Berikutnya ada Head Public Relation. Nah, Head Public Relation ini bertanggung jawab dalam meningkatkan dan menjaga citra produk di hadapan publik media. Nah, yang tugas dari Head Public Relation ini biasanya tuh melakukan suatu bentuk kerjasama atau kolaborasi yang sudah banyak sebelumnya dengan pihak luar atau masyarakat, atau mengadakan kegiatan tertentu misalnya. Kemudian ada Head Business Intelligence. Nah, Head Business Intelligence bertanggung jawab dalam pemantauan informasi bisnis terkini sehingga bisa membuat catatan atau laporan terkait keadaan persaingan pasar. Nah, catatan dan laporan ini penting tentang bagaimana strategi Shopee berikutnya dalam mengambil langkah. Kemudian Head Human Resource HR. Tugas dari Human Resource ini bertanggung jawab dalam pengaturan manajemen keuangan dan kebijakan kerja perusahaan, serta sistem perekrutan kerja baru. Nah, untuk kebijakan kerja perusahaan, Human Resource akan bekerja dengan COO untuk membicarakannya apakah kebijakan seperti ini dipersetujui atau tidak. Reward, promotion, dan bonus. Salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak adalah Shopee. Hingga kuartal ketiga tahun 2019, total karyawan Shopee sebanyak 3.225 orang dan terus bertambah. Selain itu, Shopee juga memiliki unduhan yang terbanyak di Play Store dan App Store. Nah, tentu dibalik itu semua, Shopee memiliki hal-hal yang paling menarik sehingga membuat karyawannya nyaman. Yang pertama ada reward. Reward yang pertama itu tawaran menjadi karyawan tetap setelah masa percobaan 3 bulan. Hal ini akan didapatkan oleh orang-orang yang bekerja di Shopee selama 3 bulan dan memiliki performa yang baik akan dijadikan karyawan tetap di Shopee. Yang kedua, adanya kegiatan internal Shopee yang sangat menarik dan membuat para karyawannya nyaman seperti Shopee Orange Day, Campaign Booster, Fun Food Day, Shopee Play Day, dan tim-tim bonding sehingga internalisasi dan kekuatan tim terjaga sehingga memberikan kenyamanan bagi para karyawan. Appreciation Day atau apresiasi bagi para relawan yang telah memberikan kontribusi besar ataupun performa terbaik dalam bekerja sehingga mereka mendapatkan apresiasi dari pimpinannya berkat kerja kerasnya bagi perusahaan. Yang keempat itu Shopee Daycare. Bagi karyawan yang memiliki anak balita, Shopee juga sempat membuat kegiatan yang berhubungan dengan keluarga sehingga orang-orang yang telah berkeluarga dan memiliki anak tidak terhambat dan bisa membawa anak-anaknya ikut dalam kegiatan Shopee sehingga membuat kenyamanan bagi para karyawannya. Yang kedua, promotion. Nah, promosi merupakan salah satu hal yang paling menarik di Shopee. Mungkin kita sudah sering mendengar promosi dari Shopee ataupun lainnya. Shopee menyediakan 5 fitur canggih khusus untuk para pebisnis yang memiliki bisnis online shop di Shopee. Melalui kelima fitur ini, kemungkinan besar kita tidak akan kesulitan dalam mempromosikan produk kita. Inilah yang membuat para pelanggan di Shopee itu nyaman, bagi orang yang buka all shop ataupun para customer atau yang belanja kepada Shopee. Yang pertama ada fitur My Ads. Fitur pertama ini dapat menaikkan peringkat pencarian produk para membuka all shop di awal halaman atau bagian teratas. Yang kedua, promo toko. Yang ketiga ada promo Shopee. Yang keempat ada voucher toko saya. Dan kelima, produk pilihan toko. Nah, promo-promo inilah yang membuat Shopee menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Nah, selanjutnya bonus. Nah, bonus ini adalah salah satu hal yang paling menarik dalam Shopee. Shopee memberikan bonus sehingga memiliki daya tarik sendiri bagi karyawan dan bagi para pembeli. Memberikan bonus kepada pelanggan merupakan salah satu teknik yang membuat pelanggan nyaman dan betah dengan Shopee. Banyak bonus yang diberikan oleh Shopee, salah satunya event bonus Shopee Pay. Shopee kini mengadakan event bonus Shopee Pay. Para pengguna lama cukup mengundang pengguna baru yang belum punya akun Shopee, mengajak untuk mengunduh aplikasi tersebut. Nantinya pengguna baru akan mendapatkan uang sebesar 10.000 jika berhasil mengajak satu teman. Ini merupakan salah satu teknik di mana Shopee membuat orang-orang semakin banyak mengunduh aplikasi dan menaikkan ratingnya. Pada bulan April lalu, Shopee Indonesia menjadi sorotan oleh publik karena adanya tweet yang membahas bahwa kurir Shopee Express mogok kerja karena mengalami pemotongan upah per paket, tak mendapat upah minimum, dan jaminan sosial.
Lebih dari 3.000 tweet menjadikan hashtag Shopee Tindas Kurir terdapat di daftar trending topik Twitter Indonesia. Perlu dipahami bahwa jika krisis ini tidak ditanggapi, maka permasalahan akan menyebar dengan cepat serta bisa membahayakan perusahaan. Lantas, bagaimana cara Shopee menghadapinya? Menurut Nova tahun 2011, terdapat 5 tahapan dalam siklus hidup krisis yang penting untuk dipahami agar praktisi bagian public relation bisa menghadapi situasi genting seperti ini. 5 tahapan tersebut yaitu pre-crisis, warning, acute crisis, clean up, dan post-crisis. Pada tahapan sebelum krisis, sejumlah postingan di Twitter mencuitkan berbagai isu yang belum tentu kebenarannya. Awalnya memang tidak diperhatikan oleh Shopee, tetapi sampai menjadi trending di media sosial dan menjadi pemberitaan di media, barulah pihak Shopee menyadarinya. Kemudian pada tahap peringatan, Shopee mulai mengenali seperti apa situasi di media. Lalu, isu-isu tersebut menjadi atensi di masyarakat. Kemudian, pada tahap akut, Shopee dihantam dengan banyaknya pemberitaan di media-media besar dan keluhan masyarakat karena keterlambatan pengiriman paket mereka. Bahkan, tidak sedikit konsumen yang memutuskan untuk pindah ke platform kompetitor e-commerce lain yang dianggap lebih cepat serta tanggap terhadap pengiriman paket. Nampak juga, netizen mulai menguninstall aplikasi Shopee mereka. Hal ini dikarenakan lambatnya pengiriman paket dan tidak adanya keadilan bagi para pekerja di Shopee itu sendiri. Lalu, pada tahap pembersihan, Shopee menangkis isu ini dengan melakukan klarifikasi ke media massa. Pihak Shopee membantah mengenai berita adanya demo kurir karena upah rendah. Bahkan, Eksekutif Direktur Shopee Indonesia sendiri yaitu Handika Cahya menjelaskan bahwa perusahaan sudah memberikan upah mitra pengemudi Shopee Express yang sesuai dengan harga di pasar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Shopee juga menambahkan bahwa keterlambatan pengiriman paket terjadi saat kampanye 44 Mega Shopping Day yang menyebabkan tingginya demand pengiriman paket. Akhirnya, di tahap sesudah krisis, Shopee mulai mendekatkan diri kepada publik dan meraih kepercayaan dari mitra mereka kembali agar situasi bisa kembali pulih seperti sedia kala, dan mereka menggunakan program yang selalu digencar-gencarkan yaitu double sale. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang struktur organisasi ada 3, yaitu the Burns and Stalker Model, the Lawrence and Lorsch Model, linking strategy, culture, and structure. Yang pertama, the Burns and Stalker Model ini membagi organisasi menjadi 2, yaitu organisasi mekanik dan organisasi organik. Nah, Shopee ini termasuk ke dalam organisasi organik. Kenapa? Karena perusahaan ini cocok beroperasi di lingkungan yang tidak stabil dan dinamis. Artinya mereka dapat beradaptasi pada perubahan. Lalu struktur organisasi organik mengikuti sistem desentralisasi, strukturnya terbuka dan informal, serta pendekatan fleksibel. Karyawan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas dan memiliki banyak tim. Yang kedua ada the Lawrence and Lorsch Model. Ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada integrasi dan diferensiasi. Nah, jadi Shopee ini menurut kami termasuk ke dalam diferensiasi. Mengapa? Karena Shopee memiliki beberapa layanan tambahan seperti Shopee Food, Shopee Mall, Shopee Pay, dan Shopee Express. Dan mereka membagi, ada pembagian kerja di tiap divisinya. Lalu yang ketiga ada linking strategi, culture, and structure. Semakin berkembangnya Shopee, semakin suksesnya Shopee, mereka harus mengubah strategi, budaya, dan struktur mereka sendiri. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Shopee ini, mereka membantu masyarakat yang pada akhirnya akan membantu perkembangan Shopee-nya juga gitu. Program pertama ini bernama Shopee University yang bertujuan membantu pengusaha dan bisnis lokal dalam mendirikan toko online mereka. Terdapat juga berbagai fasilitas seperti modul tutorial yang akan membantu mengembangkan bisnis mereka. Yang kedua ada C Group Scholarship, yaitu beasiswa yang diadakan oleh C Group yang ditujukan kepada mahasiswa mitra dari C Group itu sendiri, yaitu ada ITB, UGM, UI, IPB, Institut Teknologi Dell, dan BINUS University. Program ini merupakan komitmen C Group untuk meningkatkan taraf hidup konsumen dan dunia usaha lewat teknologi di Indonesia. Lalu yang ketiga ada Shopee Codelic, yang hadir di latar belakangnya oleh meningkatnya peminat dan semakin kompetitifnya bidang pemrograman atau biasa dikenal sebagai coding. Tujuan dari diadakannya Shopee Codelic ini yang pertama mempersiapkan para mahasiswa dan profesional dengan keterampilan dan keahlian tech dasar agar siap untuk menghadapi era ekonomi digital yang baru. Yang kedua mendorong komunitas teknologi dari berbagai wilayah menjadi lebih dekat dengan berbagai ilmu dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi peserta untuk bekerja dengan dataset dan tantangan nyata di industri internet. Sekian dari kelompok kami.
terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.